Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Salam sehat dan selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini, Minggu 7 November 2021 dengan judul Dihiasi dengan Keindahan Ilahi. Ayatnya di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, bunyinya, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Kekuatan yang mulia berada dalam jangkauan setiap orang. Di bawah pengawasan Allah, seseorang dapat memiliki pikiran yang tidak rusak, dikuduskan, ditinggikan, dimuliakan. Melalui rahmat Kristus, pikiran manusia memenuhi syarat untuk dan memuliakan Allah. Sang Pencipta Tuhan Yesus datang ke dunia kita untuk mewakili Bapa. Kristus adalah gambar nyata dari pribadi Bapanya, dan Dia datang ke dunia kita untuk memulihkan dalam diri manusia gambaran moral Allah. Agar manusia itu, walaupun jatuh, dapat melalui kepatuhan terhadap perintah dimeteraikan dengan gambar dan karakter ilahi. Tuhan ingin anak-anak menjadi cantik bukan dengan perhiasan buatan, tetapi dengan keindahan karakter. Pesona dan kasih sayang membuat hati mereka indah dengan keindahan dan kebahagiaan. Anak perempuan harus diajar bahwa pesona sejati kewanitaan tidak semata-mata dalam keindahan bentuk atau ciri, atau dalam kepemilikan prestasi, tapi perintah Allah dimeteraikan dalam roh yang lemah lembut dan tenang, dalam kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, dan kemauan untuk berbuat dan menderita untuk orang lain. Mereka harus belajar untuk bekerja, belajar untuk suatu tujuan, untuk hidup satu tujuan, untuk percaya kepada Tuhan dan takut akan Dia, dan untuk menghormati orang tua mereka. Kemudian ketika mereka berkembang dalam beberapa tahun, mereka akan tumbuh lebih murni, mandiri, dan dikasihi. Tidak mungkin menjatuhkan wanita seperti itu. Dia akan lepas dari godaan dan cobaan yang telah menghancurkan banyak orang. Kristus diutus sebagai teladan kita, dan tidaklah kita akan menunjukkan bahwa kita memiliki semua kasih dan kebaikan serta pesonanya, dan kasih Kristus akan menguasai karakter dan hidup kita, dan percakapan kita akan menjadi kudus, dan kita akan membayangkan hal-hal surgawi. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, di tengah-tengah dunia kita yang begitu merosot dan korup ini, Allah ingin menghiasi kita dengan keindahan ilahinya, yaitu keindahan surgawi. Inner beauty jauh melebihi daripada penampilan yang bisa kita buat. Kasih Tuhan akan bisa nyata dalam kehidupan kita dengan cara bagaimana kita belajar daripadanya, bergantung kepadanya, dan kita mengikuti karakter tabiat Tuhan yang akan menjadi gambar dan rupa Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita harus dimeteraikan di dalam roh Allah melalui roh kelemah lembutan, bukan oleh karena prestasi, kemampuan, dan kehebatan kita. Allah mampu untuk menuntun kita menjadi yang terbaik, bukan hanya di hadapan dunia, melainkan menjadi yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari biarlah kita menyerahkan hidup kita, supaya kita mampu untuk melawan tantangan-tantangan godaan yang membuat kita tidak akan jatuh di dalam pencobaan-pencobaan itu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan untuk semua berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih-Mu menjadi bahagian kami. Di mana kami sudah mendengarkan pekabaran pada hari ini, pada pagi ini kami dikuatkan untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang memunculkan karakter yang terbaik dalam hidup kami, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua itu hanya bila mana kami berserah diri kepadamu. Bapa, hari ini kembali kami akan melanjutkan aktivitas kegiatan di sepanjang hari ini. Mengawali minggu ini, Tuhan memberkati ya Bapa.
Biarlah kiranya usaha tangan pekerjaan yang dilakukan umat-Mu dalam semua rencana-rencana yang akan dilakukan ya Bapa. Hamba-hamba-Mu yang akan melakukan pekerjaan mereka, baik berkebun, nelayan, demikian juga yang berdagang, bahkan usaha-usaha yang lain, bahkan juga mereka yang harus ada di kantoran dan lain sebagainya. Tuhan turut campur, jadikanlah semuanya itu menjadi saluran berkat Tuhan, sehingga umat-umat-Mu semakin setia dan dapat menjadi saluran kasih, untuk menjadi tetap setia juga di dalam terlibat dalam pekerjaan pelayanan di gereja Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu teringat begitu banyak daripada anak-anak-Mu yang merasakan bahwa diri mereka terbuang, tersisihkan, baik di dalam kehidupan, demikian juga di keluarga. Bahwa oleh karena mungkin mereka berduka oleh karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, bahkan dipisahkan daripada orang yang dicintai. Sehingga semua itu membuat mereka untuk lebih sulit untuk mengenal Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Kau gunakan jemaat-Mu, Engkau gunakan saudara bersaudara untuk dapat mengasihi dan mencintai mereka ya Tuhan, supaya mereka pun dapat dan layak untuk akan diselamatkan, karena mereka juga akan mengenal Engkau. Kami berdoa bagi pertumbuhan perkembangan secara fisik, mental, dan rohani bagi anak-anak yang Engkau karuniakan. Berikanlah keseimbangan ya Bapa. Mampukan orang tua untuk menuntun dan mendidik mereka berada dalam jalan kebenaran-Mu. Berikan kepintaran bagi mereka dan juga keberhasilan untuk meraih harapan dan cita-cita mereka, dan biarlah semua itu juga membuat mereka tetap ada di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.